kepada Yohanes, kepada gereja dikatakan, itulah ibumu. Kita bernaung di bawah gereja yang saat ini pun ikut bersama dengan dunia, 1 benua, 5 benua, menanggung satu musibah penyakit. Tetapi kalau kita pikir-pikirkan, penyakit itu sebenarnya adalah style dari generasi X. Ada generasi baby boomer yang lahir tahun 45 sampai 60. Ada generasi X yang lahir tahun 61 sampai kira-kira tahun 80-an. Ada generasi Y, generasi milenial, yang pandai teknologi dan bisa menciptakan virus. Ada generasi Z yang umurnya belum seberapa, masih paling SMA ya. Dan generasi Alpha yang umurnya baru antara 7 sampai 10 tahun. Perhatikanlah gayanya. Bekerjalah dari rumah. Itu gaya anak milenial. Kuliahlah dari rumah, sekolahlah dari rumah. Itu gaya anak milenial. Berpikirlah. Orang pintar menciptakan peluang untuk dirinya. Orang cerdas mencari peluang untuk dirinya. Boleh jadi inilah waktunya. Lalu kita ikut di dalamnya. Orang komunis, orang beragama, sama-sama takut. Yang paling pasti, virus ini mengatasi overcrowded. Generasi baby boomer, kira-kira 50 juta masih tersisa di benua ini. Selanjutnya, generasi terakhir, Alpha, itu lahir 2 juta setahun. Dan akan menjadi 2,5 miliar pada tahun 2020. Di manakah space-nya? Di manakah dunianya? Maka Tuhan adil kalau kita katakan virus COVID-19 ini menyeimbangkan situasi. Sisa dari silent people 50 juta itu mungkin akan habis seluruhnya. Kalau memang tidak sehat 50 juta. Karena umur 80 tahun ke atas. Sebagian generasi X dan yang sakit-sakit akan selesai oleh COVID-19. Generasi Y yang sakit-sakit pun akan selesai. Yang tersisa adalah mereka yang dikumpulkan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Hambaku akan mengumpulkan orang-orang kuat. Orang-orang kuat. Mungkin itu ramalan. Boleh jadi ramalan itu terpenuhi dengan keadaan apa yang pernah diramalkan lebih awal oleh Nostradamus. Dikatakan dari Wuhan akan muncul virus. Dan ini adalah waktunya. Dan kita berada pas waktunya. Corona itu dalam bahasa Latin ada 4 makna. Yang pertama, karangan bunga. Karangan bunga yang biasanya kita buat. Yang kedua, mahkota, hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung. Itu makna kedua, mahkota, mahkota Yesus. Yang ketiga adalah kumpulan bintang. Yang keempat adalah kumpulan atau gerombolan orang. Entah bagian mana yang kena, kita nggak tahu.
Jika mahkota Yesus itu karena pikiran manusia itu kadang jahat. Jika itu adalah lingkaran corona di sini, memang COVID-19 itu menyerang tenggorokan yang berlendir. Dan juga mengambil oksigen yang ada pada tubuh manusia. Ingat, Tuhan menciptakan dan membuat hidup manusia ketika meniupkan udara ke dalam. Ruah ke tubuh manusia, masuk udara ke paru-paru, dan sekarang saatnya Tuhan menghentikan. Boleh jadi, maka keras bunga yang di leher ini berubah menjadi satu penyakit. Bisa juga kerumunan, arti keempat. Virus corona menyerang orang yang suka kerumunan. Tapi ada obatnya. Yesus meminum cuka dari anggur. Itu adalah obat antibodi. Ketika digunakan untuk minum cuka itu yang dibuat dari anggur, yang saat itu digunakan oleh Yesus, radang di tenggorokan akan hilang. Siapa tahu ini adalah penggenapannya, siapa tahu. Cuka yang dari anggur, nanti lihat di Google, pasti ada. Siapa tahu. Lalu yang kedua, tentang corona melingkari tubuh manusia. Berusahalah untuk menarik napas dalam ketika berdoa. Biarlah roh Allah masuk ke dalam supaya panas itu mengaktifkan ginjal dan jantung sehingga menolak ini ke atas. Maka tubuh kita menjadi satu sumber kekuatan dari dalam. Bukan panas dari luar masuk seperti malaria atau demam dan lain-lain. Itu panas dari luar karena virus. Kekuatan harus dari dalam dan itu harus tenang untuk berdoa. Tinggal di rumah, berdoalah supaya panas tubuhmu mengimbangi coronanya di luar. Itu cara lain. Dan yang terakhir, obat yang terakhir, bisa juga daun gaharu. Gunakanlah itu. Adalah di dalamnya zat untuk membasmi virus. Daun gaharu banyak ditanam termasuk di pastoran di sini. Dibakarlah. Orang gila pun bisa sembuh, apalagi virus. Orang yang kerasukan bisa sembuh karena asap dari daun gaharu. Yang kalian tanam itu, teroki di sini. Siapa tahu